Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu ya, 2 pintu besar. Jadi untuk kulkas ini keluhan dari konsumen itu katanya kadang dingin, kadang tidak. Dan yang kedua, di penampung air itu airnya sampai meluber ya, keluhan dari konsumennya. Jadi airnya itu seling meluber, sering penuh dan bercacar di bawah. Jadi terlebih dahulu kita cek dulu. Jadi ini untuk kabel power sudah kita tancapkan, sebenarnya sudah kita tes ya beberapa menit tadi. Nah jadi keluarnya itu tadi kadang dingin kadang tidak. Kemudian di sini di pembuangannya ini katanya cepat penuh dan meluber begitu. Sedangkan untuk kulkas yang normal itu untuk pembuangan ini seharusnya nggak boleh sampai meluber ya. Jadi ya tetap ada air, cuman nggak sampai meluber gitu. Nah langkah awal kita cek dulu untuk fungsi dari sirkulasi pendinginnya atau freonnya, maksudnya proses pendinginannya. Jadi pasti pertama kita fokus dulu ke bagian kompresor. Jadi ini kita nggak pakai tang ampere ya, karena ini sudah terlihat, jelas-jelas terlihat untuk kompresor ini sudah bisa bekerja. Untuk kabel power sudah tercolok, jadi ini untuk kompresor sudah bisa bekerja. Langkah selanjutnya kita cek di bagian pipa pres. Untuk kulkas yang normal, sirkulasi yang normal itu untuk pipa pres, kemudian dryer dan juga body itu harus hangat atau panas. Jadi di sini terdapat 3 pipa, di sini pipa isi, ini pipa hisap, dan di bawah sini yang kecil ini adalah pipa pres. Nah ini saya rasakan untuk pipa presnya normal ya, hangat. Kemudian untuk dryer filter dryernya ini juga hangat. Kemudian di sini untuk pipa untuk penampungan air, untuk proses kondensasi dari airnya supaya airnya itu bisa menguap, itu juga hangat, normal ya. Kemudian untuk body pun sama, normal, hangat ya. Jadi di sini untuk proses pendinginannya atau freonnya itu nggak ada masalah, jadi normal ya teman-teman. Jadi nggak ada masalah sama freonnya. Kemudian kita cek di bagian ini untuk kipas. Untuk kipas juga normal ya, bisa bekerja kipas. Di sini uapnya juga sudah terlihat, uapnya bisa keluar. Jadi ini untuk kipas juga nggak ada masalah. Untuk evapnya kemungkinan juga rata pendinginannya. Dan setelah kita cek secara keseluruhan, ternyata di sini untuk pintu bagian atas, nah bisa dilihat. Nah di sini kan pintunya terlihat renggang ya. Bisa kita buktikan dengan memasukkan senter di dalam. Jadi ini saya masukkan senter ya, saya masukkan handphone saja. Jadi saya nyalakan flashnya. Nah ini saya tutup. Nah bisa terlihat ya, jadi pintunya renggang. Jadi ada udara, ada cahaya keluar di situ terlihat. Nah pintunya renggang. Oke, jadi untuk pintu yang renggang itu nggak bisa disepelekan ya teman-teman, karena kalau pintunya ini baik itu pintu bagian bawah ataupun bagian atas, kalau dia renggang, jadi kalau nutupnya nggak rapat itu nanti bisa bermasalah di kinerja kulkasnya gitu. Dan di bagian pintu ini juga terlihat mengembun ya, jadi di sini ada embun. Nah ini untuk kulkas yang normal, ini untuk pintunya itu nggak boleh ngembun ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada embun. Kalau ada embun yang keluar seperti ini, berarti pintunya nggak bisa nutup dengan rapat gitu. Oke. Jadi kenapa saya bisa bilang itu bisa bikin masalah, karena untuk kerja kulkas ini kalau pintunya itu renggang itu pasti kinerja dari pendinginannya juga pasti bermasalah ya. Jadi karena pintunya renggang, udara dingin keluar, akhirnya suhu tidak bisa tercapai dengan cepat.
Jadi kompresor terus-terusan kerja terus, berjalan terus, akhirnya kompresor itu panas. Nah, ketika kompresor sudah panas dan panasnya itu berlebihan, otomatis nanti dia akan overload. Di overload protektornya pasti dia akan mati gitu. Jadi terus bekerja seperti itu. Jadi karena pendinginannya nggak bisa maksimal, akhirnya kerja kompresornya itu berlebihan, jadi terus menerus karena suhunya lama untuk mencapai suhu yang diinginkan, mengakibatkan kompresornya itu cepat panas dan overload, akhirnya kompresor mati dan kulkas tidak dingin begitu. Nah, dari mati ke nyalanya itu nanti juga lama, jadi nunggu kompresornya itu adem, nanti overload baru bisa nyala kembali. Nah, jadi overload itu tempatnya di sini ya teman-teman, di dalam sini. Di sini ada overload. Ini saya buka, mungkin kelihatan nggak ya? Bentar. Oke, jadi di dalam sini sih tempatnya overloadnya. Jadi seperti itu. Jadi kompresor sering mati, intinya karena kompresor sering mati, akhirnya kulkas tidak bisa bekerja dengan normal begitu. Oke, jadi untuk penanganannya pasti nanti harus kita perbaiki pintunya supaya dia bisa nutup rapat kembali. Oke, seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus ya sampai selesai. Oke, jadi cara memperbaiki pintunya itu tinggal direposisi saja ya. Jadi itu biasanya karena beban yang ada di pintu ini berlebihan sehingga pintunya itu tergeser atau anjlok yang mengakibatkan pintunya ini nggak bisa rapat begitu. Dan yang kedua, teman-teman sebelumnya harus cek juga ya di bagian gasketnya atau karet pintunya itu kondisinya masih bagus atau tidak, karena yang mengakibatkan pintu itu tidak bisa rapat itu juga bisa jadi dari gasketnya ya, dari gasketnya yang sobek ataupun udah kaku. Cuma di sini kita cek untuk gasketnya masih bagus, jadi masih utuh semuanya, nggak ada yang sobek ya. Dan yang di bawah pun sama. Kalau untuk yang bawah bagus, nutupnya masih rapat ya. Jadi caranya gampang. Ini pertama kita lepas dulu cover ini, cover dari engselnya. Lepas dulu menggunakan test pen atau obengin. Nah, di sini terdapat 3 baut. Ini ukuran 8, ini kita kendorkan semua. Kita kendorkan. Nah, itu biasanya engselnya itu bergeser ke posisi normalnya yang mengakibatkan pintunya itu nggak bisa nutup rapat ya teman-teman. Oke, ini gampang, ini tinggal kita setel saja, tinggal kita geser-geser saja. Kalau sudah terlihat rapat baru kita kencangkan lagi. Jadi caranya gampang ya, seperti itu. Kalau semisal teman-teman pakai cara ini belum berhasil, semisal teman-teman udah setel engselnya ternyata nggak bisa berhasil, itu solusi yang kedua, teman-teman bisa tambahkan ring ya, bisa tambahkan ring di bawah sini, jadi ini harus dilepas, pintunya diangkat ke atas, habis itu di bawah dikasih ring. Oke, jadi ini sudah nutup lagi ya, sudah nutup rapat lagi. Sebelumnya coba saya kasih senter lagi. Ini saya taruh senter ya di dalamnya. Oke, jadi tidak ada udara yang terlihat, maksudnya tidak ada cahaya senter yang terlihat. Kita lihat di sebelah kanan. Oke, sudah rapat lagi ya teman-teman. Jadi sudah. Kemudian yang bawah kita cek juga
yang bawah juga aman, tidak ada yang longgar. Oke, jadi seperti itu ya caranya, jadi gampang. Jadi kalau teman-teman nemuin kasus yang seperti ini, teman-teman cek juga di bagian pintunya, karena sebenarnya terlihat sepele tapi itu bisa berpengaruh juga di sistem pendingin. Oke, jadi seperti itu ya video perbaikan kulkas kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja dari kami. Bye bye.